Kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan dan memaparkan mengenai proyek proposal kami. Adapun yang menjadi latar belakang kami mengangkat ini yaitu populasi hewan liar terus meningkat di Indonesia, terutama di area perkotaan dan pedesaan. Permasalahan sosial terjadi. Yang pertama, banyak hewan terlantar dan tidak terurus seperti kucing ataupun anjing. Yang kedua, komunitas pecinta hewan kesulitan melakukan koordinasi karena informasi rescue tersebar di banyak platform. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan karena hewan liar terlantar semakin banyak namun penanganannya tidak terkoordinasi. Yang kedua, informasi rescue tersebar banyak di beragam platform. Yang ketiga, responnya lambat dan sering terlambat. Nah, yang terakhir, tidak ada wadah yang menyatukan relawan, komunitas, dan masyarakat umum. Dari banyaknya masalah yang telah kami analisis, kami menemukan sebuah solusi yaitu Pauling. Aplikasi Pauling adalah aplikasi mobile yang mengintegrasikan pelaporan hewan liar, pendataan hewan, dan proses adopsi dalam satu ekosistem digital. Fitur utama kami ada pelaporan hewan liar dengan mengunggah foto, kategori, dan deskripsi. Laporan langsung masuk ke dashboard shelter untuk diverifikasi. Kemudian ada sistem adopsi digital dan transparan. Kemudian dashboard shelter dan volunteer untuk verifikasi laporan dan monitoring statistik. Value proposition aplikasi kami terpusat semua proses dalam satu platform. Efisien mengurangi laporan tercecer dan mempercepat respon. Transparan, status pelaporan dan adopsi dapat di-track oleh pengguna. Dan data driven memberikan statistik. Alur kerja sistem, yaitu role pelapor mengirim laporan, volunteer shelter memverifikasi laporan, rescue dan input data hewan, pengguna umum dapat melihat hewan dan mengajukan adopsi, shelter memvalidasi, kemudian admin mengelola user. Berikut adalah fungsionalitas aplikasi kami. Yang pertama untuk pengguna umum dapat melakukan register, login, melihat data hewan untuk diadopsi, mengajukan permintaan adopsi, melaporkan hewan liar, dan juga tracking status laporan. Untuk shelter dan volunteer, verifikasi laporan masuk, input dan kelola data hewan, validasi permohonan adopsi, update status hewan secara berkala, dan dashboard monitoring. Untuk admin sistem, manajemen pengguna, manajemen kategori hewan, laporan statistik, dan juga keamanan dan audit sistem. Non-fungsional yang pertama usability, aplikasi kami mudah digunakan oleh pengguna karena antarmuka yang sederhana. Yang kedua konsistensi, menggunakan desain sistem yang sama pada seluruh halaman sehingga mudah dipelajari oleh pengguna. Accessibility dari teks, ukuran tombol, dan juga font sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah responsiveness, desain UI mendukung smartphone berbagai ukuran. Untuk timeline project yang kami rencanakan, pada bulan pertama kami awali dengan analisis awal, dilanjutkan dengan finalisasi scope dan juga penyusunan dokumen, dilanjutkan dengan desain UI UX dan arsitektur, serta setup proyek dan juga bagian dasar. Pada bulan kedua dilanjutkan dengan pembuatan fitur pengguna umum, pelaporan hewan liar, shelter atau volunteer, dan juga alur adopsi dan juga manajemen hewan. Lalu pada bulan ketiga kami lanjutkan dengan fitur notifikasi dan juga statistik, lalu ada pengujian sistem, deployment dan juga optimasi, serta diakhiri dengan finalisasi deliverable. Lalu untuk biaya yang kami estimasikan ada di kisaran Rp35 juta dengan detail rincian rancangan biaya terdapat pada tabel berikut. Oke, pada slide ini saya menampilkan halaman login dan register. Desainnya saya buat sangat sederhana dan clean karena ini adalah awal bagi pengguna untuk masuk ke sistem. Di sini saya menggunakan desain yang kontras dengan tombol yang besar agar supaya semua kalangan masyarakat dapat memahami dengan baik. Nah, login menggunakan email dan nomor telepon, dan register hanya meminta data inti supaya proses onboarding terasa cepat. Tujuannya untuk memastikan pengguna bisa masuk ke aplikasi tanpa keribetan, terutama karena banyak pengguna yang masih awam yang mungkin belum terbiasa dengan digital. Dengan tampilan yang ringkas, kontras, berwarna seperti ini, alurnya lebih cepat, mengurangi dropout, dan langsung membawa pengguna masuk ke fitur utama dari aplikasi kami. Selanjutnya, masuk ke bagian interface sebagai role pengguna umum. Ketika sudah login sebagai pengguna umum, tampilan awal aplikasi langsung menunjukkan fitur utama yang paling relevan untuk proyek kami kali ini. Terdapat dua navigasi bar. Yang pertama, kita dapat melihat informasi hewan yang tersedia untuk diadopsi. Nah, di sini saya menampilkan hewan dalam bentuk card dengan foto agar user dapat melihat visual yang lebih cepat dipahami dan dapat melihat langsung kondisi fisik hewan yang akan diadopsi. Selanjutnya, kami menyediakan permintaan hewan untuk diadopsi. Nah, bagian ini saya buat form terstruktur dan rapi. Penggunanya perlu mengisi data diri, alamat, deskripsikan tentang dirinya, dan apakah dia sudah pernah memelihara hewan sebelumnya. Selanjutnya, navigasi bar yang kedua, di sini kami memiliki fitur untuk melaporkan hewan liar. Masih sama dengan bentuk form. Nah, user dapat melaporkan hewan liar yang ada di lingkungannya dengan mengisikan data-data yang tertera dan juga dapat menampilkan foto agar dapat memperjelas laporan tersebut. Baiklah, untuk halaman admin di sini, di paling kiri kita memiliki laporan statistika yang dimana akan memiliki data grafik dari statistika jumlah hewan yang sudah kami selamatkan. Kedua, kita memiliki halaman untuk memanage PAU. Manage PAU ini adalah manage hewan-hewan yang terdapat di database dari aplikasi kami. Kita bisa melihat nama dari hewannya, terus informasi-informasi lainnya seperti tipe hewannya dan juga status hewannya yang sekarang. Terus yang terakhir ada untuk page admin di sini adalah manage user. Si admin bisa memanajemen user-user yang didaftar di dalam aplikasi ini. Lalu untuk role shelter sendiri di sini memiliki dashboard yang berisi database total dari hewan-hewan yang berada di dalam shelternya. Di sebelah kiri ada database total hewan, terus hewan yang laporan yang pending untuk dikonfirmasi, lalu ada list angka untuk hewan-hewan yang menunggu diadopsi dan juga ada statistik hewan-hewan yang sukses diadopsi. Di bagian tengah adalah verifikasi laporan hewan. Di sini adalah di mana laporan-laporan tentang hewan yang ditelantarkan atau hewan yang hilang itu akan masuk ke sini. Lalu admin dari si shelter owner ini bisa mengecek setiap laporan secara individu untuk mengkonfirmasi apakah laporannya faktual dan sudah ditangani atau belum. Yang terakhir adalah persetujuan adopsi. Persetujuan ini digunakan agar admin-admin bisa review dari pengajuan adopsi user-user lainnya. Jika admin mengira bahwa user ini cocok untuk mengadopsi hewan yang telah dia inginkan, maka akan ditindaklanjuti secara lanjut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.